Awal semua cinta merasuk dalam jiwamu, merasuk dalam dada, buatmu bahagia. Tapi tak semua kisah berjalan sempurna, ada pengorbanan dan kekecewaan. Halo guys, apa kabar semua? Sahabat Deraji dimanapun berada, semua sahabat Pioneer dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di Malaysia yang selalu setia nonton channelnya Deraji, ya di manapun ya, Singapura, di India, ya dimanapun. Semoga teman-teman selalu sehat, ya, dan selalu bahagia dimanapun berada. Dan ini masih suasana Lebaran guys, jadi saya mau ucapin mohon maaf lahir batin ya buat semua teman-teman. Ya mungkin ada kata-kata saya yang saya sengaja atau nggak sengaja terucap yang bikin teman-teman sakit hati. Ya, saya minta maaf lahir batin ya guys. Jadi kita ketemu lagi. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya. Jadi teman-teman, I'm happy to see you again. Ya teman-teman, saya harap semua habis Lebaran kemarin semua sehat. Ya, yang kemarin bisa makan-makan enak-enak, semoga kolesterolnya nggak naik. Semoga tensinya masih aman ya guys ya, pokoknya semoga sehat ya guys. Oke, ini kita bicara tentang pai. Teman-teman gimana, painya aman ya? Jadi kalau saran saya teman-teman ya, semakin kesini semakin banyak sekali orang-orang yang mau memanfaatkan koin pai Anda semua ya, koin pai kita semua ya guys. Banyak sekali orang-orang akan berusaha, mereka berpikir setiap hari gimana caranya supaya bisa menyerok koin pai kita guys ya. Ini ngomong nih lagi di kafe ya, bangun jiwa bangun apa tadi nama kafenya lupa. Bangun Jaya guys kayaknya, saya lupa ya. Nanti saya cantumin nama kafenya sih ya. Tadi minta lagu-lagu orang, jadi saya bilang saya request ke Maya yang jaga kafenya, saya minta lagu saya aja diputerin, karena kalau minta lagu orang nanti saya kena copyright guys. Tapi kalau minta lagu-lagu saya kan saya nggak kena copyright ya, lagu-lagu saya ya nggak ya, jadi aman ya. Kalau pakai lagu orang nanti saya nggak monetize. Ya, jadi bukannya saya narsis, saya request lagu-lagu saya biar aman aja guys ya. Oke guys, tadi kembali lagi ke koin pai Anda ya teman-teman. Saran saya teman-teman ya, kan sekarang kan apalagi bulan, karena udah masuk April lagi ya, udah turun lagi ya, udah halving lagi guys ya. Untuk reward koin pai per jamnya sudah turun lagi ya. Kesimpulannya gini guys, kesimpulannya Anda bisa menambang koin pai itu dulu dengan sekarang beda sekali ya. Menurut hitung-hitungan guys ya, untuk mencapai 1000 koin pai Anda butuh 40 tahun guys ya. 40 tahun nambang koin pai baru Anda bisa dapat 1000 ya. Dulu saya bukan sombong ya, dulu sehari saya bisa dapat 60-an koin guys, 60-an sehari ya, karena kan saya referral banyak, cukup banyak ya. Tapi sekarang ya jauh lah guys, karena kan sebulan kan, awal bulan kan selalu turun ya, halving. Jadi dengan menyadari ini teman-teman, bahwa koin pai kita mengalami halving ya, saya hanya bisa menyarankan atau mengimbau ke teman-teman supaya jaga koin pai-nya baik-baik, supaya tidak mudah Anda serahkan ke orang lain ya, apapun bentuknya. Entah Anda ingin entah Anda ditawari untuk beli handphone, Anda ditawari untuk beli televisi, apapun itu guys ya, yang harganya itu jelas-jelas tidak GCV, harganya mereka ngikutin harga bursa. Yang notabene harga bursa itu $1, $2. Sekarang saya nggak ngikutin harga bursa ya, harga OKI saya nggak ngikutin berapa sekarang, tapi jelas sekitar sekisaran itu ya, $1 gitu. Nah kalau misalnya Anda beli handphone dengan nilai koin Anda $1 per koinnya ya, itu Anda harus mengeluarkan ratusan koin pai guys, di atas 100 ya. Lalu buat apa Anda menambang itu koin bertahun-tahun hanya untuk beli handphone ya, dimana handphone itu Anda bisa beli dengan uang rupiah, uang fiat ya. Artinya apa? Berpikir bijaknya gini guys, Anda setiap hari pasang alarm, klik petir ya, selama bertahun-tahun, lalu Anda gunakan hanya untuk barang remeh-temeh seperti itu. Bukannya saya menyepelekan handphone, televisi, atau elektronik apapun itu guys, tapi remeh-temeh gini guys,
tujuan kita untuk menambang koin Pi di awal itu untuk apa? Ya guys, untuk merubah hidup kita, bukan hidup kita aja guys, tapi hidup keturunan kita dari generasi ke generasi. Ya, tidak hanya untuk beli handphone, tidak hanya untuk beli televisi guys. Ya, salah. Anda sudah menyimpang terlalu jauh. Anda harus kembali lagi ke koordinat yang tepat ya. Ya, jangan mentang-mentang anda dapetin koin Pi ini nggak bayar ya. Jangan salah loh, Anda beli kuota itu kan bayar juga. Tapi bukan masalah kuotanya, kuota mah sederhana ya, nggak terlalu banyak ya, pengeluarannya. Tapi waktu, pemikiran, energi, dan harapan Anda yang sudah Anda akumulasikan selama ini, itu nilainya nggak murah guys, itu mahal. Ya. Jangan Anda gadaikan atau jangan Anda jual hanya untuk sebuah handphone yang harganya 1.900.000, 2 juta, ya buat apa guys ya. Ya. Ini saya mau mengupas kata-katanya Pak Novi ya, Direktur Indopinet Mart ya. Atau kalau kata beliau ya, orang kalau menjual koin Pi-nya atau untuk barter untuk handphone dan lain-lain itu bodoh yang sangat-sangat amat sangat guys. Ya iyalah, bodoh sekali guys. Jadi jangan menjadi orang bodoh ya guys. Jadi koin-koin Anda, tapi kenapa saya menyampaikan ini, karena saya peduli dengan Anda. Saya mungkin tidak peduli dengan Anda, tapi saya peduli dengan anak cucu Anda. Nah itu yang saya mau sampaikan, karena ini revolusi koin ini untuk anak cucu kita. Mungkin Anda pernah dengar ya, koin Pi Anda itu walaupun jumlahnya ribuan pun Anda nggak bisa pakai dalam waktu sehari. Anda foya-foya, Anda jor-joran, Anda pakai, nggak bisa. Itu tetap dibatasi guys. Nah, artinya apa? Kalau koin Pi itu dibatasi penggunaannya, berarti yang ribuan-ribuan itu untuk apa ketika Anda meninggal ya? Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, koin Pi itu untuk apa? Untuk diwariskan guys. Itu misinya. Jadi bagaimana Anda bisa semena-mena menjual koin Pi-nya atau barter koin Pi-nya yang jumlahnya ratusan itu untuk hanya sebuah handphone. Sedangkan anak cucu Anda nanti ke depan bagaimana nasibnya, kan gitu. Berpikir sejauh itu guys ya. Kalau saya nggak peduli dengan Anda, ya ngapain saya ngomong kayak gini. Nah, kita nggak kenal mungkin, tapi saya hanya ingin menyampaikan pesan ini buat teman-teman aja ya, supaya kita semua lebih bijak aja. Oke guys, nah itu juga kalau saya mau kasih tahu bocorannya, kalau teman-teman mau terlibat dengan Indopinet Mart ya, Anda jangan sekali-kali terlibat untuk jual beli koin Pi. Karena Indopinet Mart platform yang menurut saya platform terbaik, the best di Indonesia ya Indopinet Mart. Kenapa Indopinet Mart? Karena Indopinet Mart ini sudah tidak hanya sebagai influencer untuk nilai GCV, tapi dia sebagai pelaku guys. Pelaku yang selama ini bertahun-tahun mempraktekkan barter dengan nilai GCV. Itu Indopinet Mart ya. Bahkan Indopinet Mart pernah barter 6.700 keping emas ya. Kecil-kecil tapi kan semua banyak dapat guys ya. 6.700 keping emas. Itu nilainya 6, sekian miliar ya. Itu pernah dilakukan oleh Indopinet Mart. Sekarang rumah, baiknya rumah yang dibayar dengan koin Pi selesai sekali proses selesai, atau yang KPR ya. Kan ada model KPR juga ya, Indopinet Mart ya. Itu sudah dilakukan oleh Indopinet Mart ya, dengan rumah dengan nilai miliaran itu sudah terjadi dan berjalan sekarang. Jadi satu-satunya platform di Indonesia yang kalau saya lihat yang dia konsisten untuk, dan dia sudah konsisten menerapkan nilai GCV dan mempraktekannya, itu hanya Indopinet Mart guys ya. Dan mahkota Big Trade ya. Nah, itu teman-teman, jadi teman-teman harus paham ya. Jadi tidak bisa menyepelekan. Nah, kalau teman-teman mau terlibat atau ikut dalam proyek-proyeknya Indopinet Mart untuk punya rumah dari barter dengan Indopinet Mart, dan punya ke depan mungkin kendaraan, atau ke depan lagi ada emas ya. Karena programnya Indopinet Mart kan rumah, emas, dan otomotif ya. Kalau teman-teman mau barter dengan Indopinet Mart, jangan pernah jual beli koin Pi Anda sekarang. Jadi Anda harus simpan baik-baik koin Pi-nya ya guys. Kalau Anda melanggar, Anda sepelekan, Anda bilang, paling masa tahu sih kalau saya pernah jual beli. Nah, jangan salah. Itu bisa dicek dari histori migrasinya guys ya. Jangan sepelekan. Indopinet Mart, tahu nggak? Anda tahu nggak Indopinet Mart itu untuk bayar servernya aja, server platformnya aja ya, itu 4 miliar lebih guys. Kalau nggak salah 4,8 miliar. Jadi ini platform bukan platform sembarangan. Jadi kalau teman-teman masih nyepelein Indopinet Mart, masih nyinyir Indopinet Mart, ya Anda salah besar. Dan saya sarankan ke teman-teman yang, terutama saya sarankan teman-teman yang di Facebook ya, yang ngomong berkuar-kuar menyinyir Indopinet Mart, jelek-jelekin Pak Novi, hati-hati guys. Itu di screenshot Anda bisa kena hukum ya. Undang-undang ITE, hati-hati guys ya. Anda melawan perusahaan besar, jangan Anda anggap sepele, anggap ecek-ecek ya. Ya,
jangan salah ya, nanti kalau Anda dilaporin nangis baru tahu. Anda lihat video-video saya sebelumnya ya, yang saya dengan teman-teman berkunjung ke kantor Indomaret di Grand Palace Kemayoran ya, satu lantai di atas. Jadi ini Grand Palace, di satu lantai di atasnya itu lantai 2 itu satu lantai itu Indomaret semua. Ya, nyewa situ berapa ya. Jadi ini bukan investasi yang kecil, guys. Ini perusahaan, ini platformnya serius ya. Kalau Anda main-main, Anda juga akan dimain-mainin sama Indomaret, hati-hati karena Indomaret punya kuasa hukum sendiri ya. Jangan Anda sekali-kali Anda bicara seenak udelnya aja ya. Saya warning, karena nanti Anda kena hukum, dilaporkan sama kuasa hukumnya Indomaret baru tahu, kan malah kasihan Anda ya. Belum menikmati poin pay-nya malah udah di penjara gitu ya. Ini hanya warning, ini hanya pedulian saya menyampaikan ini ke teman-teman. Jadi supaya kita saling menjaga aja dan saling menghargai. Karena apa? Karena kita patut menghargai Indomaret, guys. Karena kalau misalnya nggak ada Indomaret, Anda nggak bisa barter dengan nilai CV. Anda tahu open mainnet dengan nilai CV itu berapa kapan? Ya, kapan juga? Kapan saya tebak? Saya nanya, Anda tebak? Ya, itu dengan nilai CV keluar ya, itu belum tentu tahun ini, belum tentu tahun depan ya. Tapi Indomaret keren sekali karena dia sudah menerapkan nilai GCP walaupun belum muncul nilai GCP. Itu keren banget guys, tepuk tangan buat Indomaret ya. Jadi itu yang saya mau bilang ya, mungkin pahlawan sesungguhnya platform kita ya Indomaret ya. Karena kalau di luar negeri, bahkan di Cina itu cuma baru ada 5 platform ya, kurang lebih 5 platform aja loh guys yang dia GCP, yang dia sama seritme dengan sefrekuensi dengan Indomaret. Jadi kita harus menghargai platform-platform ini ya, apalagi sudah menerapkan nilai GCP walaupun angka itu belum keluar, kan keren banget ya. Kenapa kok mereka yakin? Kenapa investor yakin? Karena mereka sudah tahu masa depan pay itu bagaimana ke depannya. Jadi yakin guys ya. Kalau Anda nggak yakin, Anda wajar karena Anda orang awam ya. Tapi kalau misalnya sekelas platform investor, dia yakin, dia punya dasar. Pak Novi itu sudah bolak-balik ke Cina, sudah berapa kali ke Amerika, dan Pak Novi ini direktur Indomaret ini ya, Pak Novi Vicky Akihari ini, dia sudah survei, sudah bekerja sampai dengan Presiden Pai di Cina ya. Tonton video saya yang ada di sini nih, ya, atau di sini tentang perjalanan Pak Novi ke Cina ya. Jadi masa depan Pai sudah tahu lah ya. Jadi Anda jangan ragu untuk nilai GCP apakah terjadi enggak ya. Karena kalau misalnya nilai koin Pai itu hanya $1 $2 ya, buat apa kita perjuangkan ya? Buat apa ini disebut sebagai revolusi kan gitu teman-teman. Oke. Jadi itu pertama ya teman-teman ya. Jaga koin Pai Anda jangan sampai menyesal ya. Anda belajar dari pengalaman tahun 2010 di mana ada orang jual 10.000 Bitcoin hanya dengan 2 kotak pizza ya, yang sekarang kalau dinilai itu triliunan ya. Jangan Anda ulangi seperti itu guys, ini sudah terjadi dalam sejarah. Jangan Anda menjadi bodoh dengan melakukan hal yang sama, kan konyol tuh guys ya. Kalau belum ada contohnya kita melakukan itu ya wajar, tapi kalau sudah ada contohnya kita masih melakukan, itu konyol guys ya. Oke. Itu yang saya mau ingatkan. Kedua teman-teman, untuk konfirmasi alamat wallet, di video sebelumnya mohon maaf saya pernah bilang Anda jangan pernah share sandi frasa itu ke sembarang. Itu betul guys ya, karena kita harus lihat alamatnya itu dia betul-betul alamat dari Paynetok apa bukan ya guys. Kalau misalnya itu alamatnya dari phishing ya, atau dari hacker, Anda harus hati-hati. Jangan pernah memberi sandi frasa Anda ke sembarang ya. Jadi poin pentingnya itu Anda harus tahu alamat pengirimnya dari Paynetok resmi apa enggak ya guys. Kalau misalnya Anda cek misalnya itu emailnya dari Paynetok persis benar ya, Anda harus percaya, Anda share sandi frasa nggak apa-apa, karena di konfirmasi alamat wallet itu kan diminta untuk kita dicek dulu ya guys ya, alamat walletnya itu benar apa enggak, alamat dompet Anda. Kalau misalnya Anda cek minimal 3 huruf di belakang itu ya, atau 4 huruf di belakang itu benar-benar sama enggak dengan dompet Anda. Misalnya sama ya, Anda klik confirm itu, klik confirm, lalu nanti Anda konfirmasi di email ya, konfirmasi migrasinya di email. Nah ketika itu nanti diminta sandi frasa kita masukin aja nggak apa-apa ya guys ya, karena itu memang resmi. Tapi kita cek ya alamat pengirimnya ya. Kalau misalnya dari no reply at pi.email itu benar dari Paynetok. Tapi kalau misalnya no strip reply, ada stripnya itu bukan dari Paynetok. Contohnya itu ya guys.
teman-teman nonton di video saya sebelumnya. Kalau bisa benar dari Network, kita masukin sandi frasa nggak apa-apa ya, karena itu untuk konfirmasi migrasi kita, konfirmasi alamat dompet kita itu guys. Terus yang ini guys ya, selanjutnya migrasi, coba cek di daftar periksa mainnet nomor 9 ya, kan ada 9 langkah tuh. Di nomor 9 itu kan bagian migrasi ya. Itu kalau teman-teman mau ngalamin migrasi kedua ya, Anda klik aja nomor 9 ya. Nanti muncul di nomor 9 itu muncul seperti ini, teman-teman lihat video ini ya. Teman-teman perhatikan, lihat video ini. Kita klik nomor 9, kita klik. Oh, ini langsung ya? Email ya, emailnya yang Nah, teman-teman, kalau misalnya lupa emailnya dulu pakai email apa yang buat daftar ke Pi Network, teman-teman cek di ini ya, di Gmail. Keluar dulu nih, keluar ya. Cek Gmail. Nah, ini teman-teman, lihat bagian atas ini nih. Kan ada beberapa pilihan nih. Email kita apa aja gitu ya. Nah, seingat Anda dulu tuh mendaftar yang mana? Yang ini apa yang ini? Nah, kalau saya ingat saya dulu daftar yang ini nih. Pakai yang akun ini. Oke, saya pilih yang ini ya. Berarti akun yang ada di sini, ya. Nah, kalau Anda memilih email yang sekiranya dulu Anda ingat itu buat mendaftar Pi Network, ya, coba cek di sini nih, di bagian atas nih. Cek sini, klik Pi Network. Pi Network. Nah, ya, Pi Network. Nah, akan keluar kan? Nih, Derald Haspers bergabung dengan Pi Network 2 bulan 7 2023, guys. 23, 24, 25. Oh, 3 tahun ya. 3 tahun kurang. Nah, itu teman-teman, jadi benar berarti email ini yang dulu buat saya bergabung di Pi Network. Ya, pastikan benar teman-teman ya. Jadi ceknya di sini. Ketik Pi Network. Kalau misalnya diketik Pi Network itu dia nggak muncul di sini, berarti itu bukan email yang dulu buat daftar, teman-teman ya. Coba email yang lain kayak gitu ya, karena sejarahnya nih ada di sini. Oke. Sekarang kita masuk sini. Kita ketik email yang tadi kita sudah tahu, email yang tadi kita daftarkan di Pi Network yang mana. Nah, yang ini ya. Oke. Lalu kita klik update, guys, update. Nah, ini baru liveness video, siap-siap ya, siap-siap kita untuk liveness video. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah liveness video sudah sukses, maka akan seperti ini, guys. Nah, liveness test complete. Oke ya, berarti berhasil ya teman-teman. Gampang kok. Cuma nengok kanan, nengok kiri, nengok atas, nengok bawah, senyum, natap ke kamera, matanya udah selesai, guys. Ini kita klik go back to the main app. Ini kalau sulit ya kita klikin aja. Oke, selesai, guys. Oke, guys, jadi ketika tadi sudah liveness video ya, ini belum muncul nih. Jadi supaya muncul ini alamat dompetnya, Anda mundur dulu baru balik lagi ke sini. Nah, setelah itu baru Anda samakan, cek ya, yang nomor 3 itu alamat dompetnya ini sama dengan nomor 6 apa enggak ya. Nah, nomor 6 ini diklik. Nah, dicek paling bawah. Nah, sama ya, XXP, CLXXP. Oke. Lalu kita mundur. Cek lagi nomor 9 ya, ini bener ya, sama ya, CLXXP. Jadi alamat dompetnya sudah bener. Tapi kalau misalnya ini salah, maka kita harus ini ya, guys, harus klik ini ya, klik untuk merubahnya ya di wallet ya, berarti ya. Iya. Di wallet lalu change ya, guys. Jadi sini, guys ya. Kalau misalnya Anda walletnya itu beda ya, teman-teman bisa masuk ke Pi Browser, buka walletnya.
Nah, ini kita buka wallet ya guys, kita buka wallet dompet ya. Kalau yang teman-teman sudah mengaktifkan sidik jari ya kita buka dengan sidik jari guys. Buka dengan sidik jari. Makanya kalau handphone yang punya fasilitas sidik jari bagus sekali ya, simple. Kita nggak perlu buka pakai 24 sandi frasa kita. Oke, sudah kebuka ya. Kalau Anda merasa alamat dompetnya itu beda, di sini ada tulisan change ya guys. Anda klik change atau ubah ya gitu ya. Ini kan nggak ada tulisan change ya guys. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kalau kita sudah live next video untuk nomor 9, maka kita sudah menyelesaikan proses migrasi selanjutnya itu yang kedua ya. Untuk kita tinggal tunggu aja untuk migrasi selanjutnya untuk masuk ke dompet kita guys. Jadi harus menyelesaikan ini supaya migrasinya segera, sisa koin yang harusnya masuk ke dompet akan segera masuk ke saldo tersedia. Gitu teman-teman. Oke, sudah lihat videonya. Nah itu, ini apa tujuannya? Ketika Anda sudah live flash video ketika klik nomor 9 tadi ya, Anda akan bersiap-siap untuk mendapatkan kiriman koin yang sisanya selanjutnya masuk ke saldo tersedia kita. Ya, supaya apa? Supaya sisa koin yang masih tersimpan itu bisa segera ditransfer ke dompet kita, gitu guys. Nah ini kerennya teman-teman, ada isu terbaru di mana Nicholas Kokalis menghubungkan Pi ke sistem keuangan global guys. Sistem keuangan global ini salah satunya adalah di Indonesia itu ada namanya Bangsa ya, Bangsa. Jadi kita sih tinggal ngikutin aja guys dari core team kapan semua ready. Tapi saya nggak fokus ke situ sih, saya fokusnya ke ini dulu guys, ke 100 dApps ini ya. Desentralisasi aplikasi yang lagi OTW masuk ini. Kalau 100 dApps-nya ini masuk ya, ada 100 aplikasi desentralisasi ini masuk, itu kemungkinan besar ya guys ya, kemungkinan besar nilai GCV akan muncul guys ya. Jadi kita nggak perlu nunggu tahun depan atau tahun depannya lagi ya. Jadi kita berdoa aja, kita hanya bisa ngikutin aja kesiapan ini semua. Intinya kita tadi di awal tadi guys, jaga koin Pi-nya baik-baik ya, jangan Anda gunakan untuk sembarang-sembarang. Ibaratnya ini sebuah harta karun, sebuah harta ya, Anda harus simpan di safety box, di brantas, jangan pernah buka-buka sembarangan ya, karena banyak yang ngincer guys ya. Bahkan sekarang saking pahamnya bahwa Pi itu bernilai tinggi ya, banyak orang yang sekarang sudah mulai buka bengkel akun guys. Saya baca tadi ya, anehnya, bukan aneh, uniknya di setiap kota sudah ada guys ya yang menangani bengkel akun. Jadi mereka menyebut namanya apa saya lupa ya, saya nggak perlu sebutin juga namanya kan. Dia tuh jasa memperbaiki akun. Misalnya ada yang lupa ada yang KIC-nya bermasalah, ada yang namanya salah, pokoknya bengkel akun deh. Itu tahu nggak nilainya berapa? Dari 4 juta, 5 juta saya tadi lihat baca ya, sampai 1 jutaan guys ya. Jadi Anda jangan menyepelekan akun Anda ya. Jadi organisasi ini dia percaya diri untuk menawarkan jasa memperbaiki akun karena dia tahu masa depan akun apa ini nilainya sangat tinggi. Jadi mereka percaya diri kalau mau benerin akun Anda sini datang, bayar 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 5 juta guys ya. Gila nggak? Artinya apa? Ya kalau gitu sih, kalau saya sih nggak naik biaya ya. Ya, kami di CP Lover di Jogja sih nggak naik biaya sih. Ya. Saya punya senior itu udah tahu nggak berapa dia membantu orang. 1.000 lebih manusia, 1.000 lebih pionir. Ya. Kalau nggak salah 1.500 deh. Bayangin kalau misalnya satu orang 1 juta, udah 1 miliar lebih dia dapat. Tapi kalau senior saya ini baik hati ya. Ya jadi kalau semua dimintain biaya kasihan juga kan pionir ya. Tapi yang ngajak, yang minta bantuan juga harus tahu diri, ya kan, minimal jangan merepotkan dari yang kita yang mau bantu, ya kan. Dia yang ngikutin kita di mana dia yang datang, bukan kita ngikutin maunya dia di mana kita datang, ya kasihan lah, ya. Jadi Anda datang ke kita, Anda minta tolong, ya kita bantu, gitu guys, ya. Dan itu teman-teman ya, yang saya mau sampaikan pada ini sore hari ya, jam berapa sih? Jam 4. Oke. Intinya teman-teman berhati-hati dengan koin Pi Anda ya.
Dan jaga baik-baik, jangan Anda mudah sepelekan nilai PI itu dengan Anda barter, beli handphone, beli televisi, beli apapun yang nilainya, Anda nggak kerasa barter lama-lama koinnya habis. Ya, jangan terulang lagi kejadian sama yang tadi ya. Contoh, pegang Bitcoin 10.000 Bitcoin ditukar dengan 2 kotak pizza itu ya. Jadi itu jangan ditiru, karena itu kekonyolan ya. 10 tahun yang lalu kita ulangi sekarang kan konyol banget. Oke guys, nah sambil nunggu ini semua terjadi, kalau saya saranin teman-teman ya, Anda harus punya kepastian income juga untuk harian guys ya. Anda boleh berbisnis, Anda boleh kerja sampingan atau apapun itu, yang penting halal. Ya, kalau saya sarankan, kalau Anda berminat, Anda ikut Victory dengan saya. Saya pernah share video-video saya sebelumnya tentang Victory guys ya, berapa bulan yang lalu. Karena dari bulan awal November saya sudah mengerjakan Victory, dan di 3 bulan pertama saya bersyukur, puji Tuhan ya, dapat kurang lebih 10 juta guys dari Victory. Jadi maksud saya gini, sambil kita menunggu apa yang terjadi di Peneto, kita nggak sepaneng guys, kita punya income lain, jadi kita tetap happy gitu ya, kita tetap damai sejahtera guys, itu maksud saya. Jadi Victory itu bukan perusahaan, tapi dia komunitas donasi, komunitas berbagi ya. Jadi kalau Anda yang bilang Victory itu ponzi, piramid, Anda salah besar ya. Karena di sini kita transfer antar member. Sama seperti kita ikut arisan, ada 15 orang misalnya. Ada 15 orang ikut arisan. Di level pertama arisannya berapa? 16.000. $1 kita nilai 16.000. Di level pertama 16.000. Jadi kalau Anda masuk ke level pertama, yang Anda bayar 16.000. Bayarnya ke siapa? Ke orang yang ada di tengah itu yang bertugas. Orangnya siapa? Yang member-member juga, bukan perusahaan guys. Jadi ini aman, anti scam. Kecuali kalau Anda kirimnya ke perusahaan, tiba-tiba perusahaannya hilang, nah itu scam ya. Itu bisa dibilang ponzi. Ketika Anda kirim atau Anda deposit uang berapa, ada perusahaan atau satu nomor rekening, transfernya ke dia semua, ya itu bisa scam juga. Itu bisa ponzi, bisa piramid. Tapi ini kan kita transfernya kita desentralisasi guys. Kita transfer ke antar member ya. Nanti kalau sudah naik level 2, naik lagi 64.000. Level 3 246.000. Transfernya kemana? Ke antar member guys ya. Ke antar orang yang ada di dalam komunitas itu. Di mana komunitas itu teman-teman, ada contoh ini ya. Ketika ada orang posisinya ada di tengah, dialah yang dapat layak untuk didapat transferan guys. Ya, siapa yang di tengah ya sama seperti kita, member-member juga gitu ya. Jadi teman-teman, sekarang saya ikut, hubungi nomor saya gini. Ya, nanti teman-teman bisa konsultasi sama saya ya. Daripada kita ngomong-ngomong menghakimi Victory itu jelek, ponzi, piramid, scam dan lain-lain, saya sudah buktikan sampai sekarang aman-aman aja kok, dan duit masuk terus ya. Artinya bisa buat uang belanja sampingan Anda, buat emak-emak nih, kalau ibu, buat dapur ya, buat kalau bapak-bapak yang merokok bisa buat beli uang gajinya nggak dipakai buat beli rokok ya, tapi diambil dari Victory kan bisa ya. Intinya kita punya uang sampingan lah, supaya kita tetap tenang, happy, damai sejahtera, kan gitu tujuannya. Ya guys, hubungi nomor saya, nanti kita arahkan bagaimana bergabung. Cuma 16.000 guys joinnya ya. Cuman biaya makan siang nih guys, ini aja lebih mahal nih. Ini 25.000 segini. Artinya 16.000 untuk apa sih ya kan? Tapi kalau dari 16.000 saya jutaan, nah itu perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan guys. Oke guys ya, dari cafe ini saya mau ucapkan selalu sehat ya, selalu jaga keselamatan, selalu bahagia guys, dan terima kasih sudah selalu bantu like, share, dan subscribe, dan saya bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Thank you, bye. Siapkah kamu mencintainya, siapkah kamu jatuh dalam letih cinta?